kalau kalian penasaran kenapa sepatu Nike LeBron 18 nggak masuk dalam top 5 sepatu performance gue di tahun 2020, cek video ini guys. Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue baru aja beli sepatu Nike LeBron 18 Lakers colorway. Ini jujur aja salah satu colorway yang gue pengen banget. Pertama karena gue ngefans banget sama Lakers. Yang kedua karena sepatu ini dipakai LeBron waktu NBA Final kemarin. Yap, jadi enak gue akhirnya beli colorway yang ini, dan ini colorway yang baru aja dirilis di Hoops Point. Gue beli sepatu ini dengan harga yang under retail juga karena lagi ada sale. Jadi kalau nggak salah gue itu beli di harga kayak 2,299 gitu. Jadi bener-bener under retail lah guys. Dan kalau kalian tertarik sama sepatu ini, perlengkapan basket dan juga aksesoris basket, kalian bisa check out langsung ke website dari Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. By the way, buat kalian yang penasaran sama performance review sepatu Nike LeBron 18, gue udah pernah bikin videonya dan kalian bisa cek langsung di YouTube gue guys. Menurut gue dari segi colorway sih sepatu ini keren banget, warnanya putih, hitam, ada ungu-ungunya dikit, ada goldnya juga. Menurut gue sih bener-bener sepatu yang bisa dibilang ya Lakers banget lah. Dan gue bener-bener suka dari segi colorway-nya ini, karena menurut gue dari colorway-nya sendiri ini adalah colorway yang nggak terlalu flashy, nggak yang terlalu mencolok juga kalau dibandingkan sama James Gang colorway yang kemarin gue review. Dan secara outfitnya sendiri ini sih asli keren banget sih guys. Dan juga untuk sepatu LeBron sendiri, gue selalu bilang sepatu LeBron itu selalu punya teknologi-teknologi terbaik yang dimiliki Nike, semua ditaruh di sepatu ini. Dan menurut gue juga wajar-wajar aja sih, karena LeBron sendiri adalah pemain basket terbaik di dunia saat ini guys. Dan kalau kalian bisa lihat dari segi materialnya sendiri, materialnya udah bukan material yang sering kita temukan di sepatu-sepatu zaman sekarang, karena sepatu LeBron ini menggunakan material Knit Posite 2.0. Kalau gue bisa bandingin head to head sama material kayak mesh, material kayak textile, jelas lah ini menurut gue bener-bener material yang nyaman banget, karena ini tuh berasa kayak tebal, ada stretchy-nya dikit, dan ini bener-bener material yang ngasih gue overall fit yang bener-bener oke. Untuk overall feel-nya sendiri, materialnya itu kayak sedikit bertekstur gitu, dan kalian bisa lihat di bagian sampingnya sini ada kayak titik-titik warna ungu yang menurut gue ini juga benar-benar menambahkan detailing yang bagus di sepatu Nike LeBron 18. Untuk overall fit-nya sendiri, sepatu Nike LeBron 18 ini bisa gue bilang fit true to size. Memang rada sempit di bagian samping sini, jadi buat kalian yang memiliki kaki yang lebar, perhatikan juga sebelum kalian beli sepatu ini. Dan seperti yang gue bilang tadi guys, sensasi material yang digunakan ini benar-benar memberikan gue fit yang oke di sepatu Nike LeBron 18. Cuma memang satu yang gue kurang begitu suka di sepatu Nike LeBron 18 ada di material tangnya sendiri, karena material tang yang digunakan ini cukup tipis. Jadi buat kalian juga yang sering pakai kaos kaki yang pendek, kalian perlu perhatiin juga, terutama di bagian sini ya. Dan sepengalaman gue pakai sepatu Nike LeBron 18, sering banget material tangnya itu keluar kayak gini. Dan sering banget kalau udah kejadian kayak gini, talinya itu copot waktu game. Tapi sebenarnya itu nggak masalah banget, bener-bener masalah yang minor menurut gue. Kalian bisa tinggal double lace dan itu nggak masalah sama sekali. Dan meskipun penggunaan material tangnya itu yang tipis kayak gini, kalian akan mendapatkan air unit di material tangnya. Ini juga salah satu fitur yang gokil banget di sepatu Nike LeBron 18. Jadi meskipun material tangnya ini tipis, nggak berasa tipis sama sekali, melainkan ini memberikan kenyamanan yang menurut gue oke saat gue menggunakan sepatu Nike LeBron 18. Terutama untuk overall fit di bagian upper kaki gue itu juga nggak masalah sama sekali, karena ini di cover dengan penggunaan material air unit yang ada di sepatu ini. Terlebih lagi di bagian heel, gokil guys, ini bener-bener paddingnya tebel banget, dan ini bisa gue bilang salah satu padding yang ya yang paling tebel juga sih kalau gue bisa bilang guys. Ini asli nyaman banget paddingnya, dan ditambah lagi gue suka dengan penggunaan heel counter di bagian heel, dimana setupnya kayak gini, ini di wrap sampai di bagian samping, dan ini menggunakan material yang cukup kuat dan lentur di beberapa part juga. Jadi menurut gue ini benar-benar penggunaan material yang oke, dan gue suka banget guys, karena menurut gue sepatu Nike LeBron 18 bagian heelnya itu penting banget untuk diberikan security atau support, karena sepatu ini pada dasarnya memang sedikit lebih tinggi dibandingkan sepatu-sepatu yang lain. Jadi untuk support di bagian heel, di bagian ankle area itu penting banget di sepatu Nike LeBron 18. Dan lanjut kita ke bagian cushionnya. Sepatu ini memiliki cushion yang kalau gue bisa bilang ini juga enak banget. Dan satu nilai positif yang gue kasih di sepatu ini tuh nggak berasa setinggi Nike LeBron 17. Jadi itu adalah salah satu aspek yang gue bener-bener suka di sepatu ini. Dan seperti yang kalian bisa lihat di bagian heel, kalian akan mendapatkan air unit.
Terus kalian juga akan mendapatkan full length zoom, jadi dari belakang sampai depan, dan ditambah lagi kalian akan mendapatkan cushion juga yang ini soft banget guys. So bener-bener cushioning yang gue bisa bilang ekstra nyaman banget. Gue nggak nyangka dari penggunaan air unit di bagian heel dan ditambah zoom, itu overall sensasinya itu beda banget sama Nike LeBron 17. Bener-bener ini tuh kalau gue bisa bilang masuk banget sama temanya Nike LeBron 18, dimana di bagian belakang sini ini temanya power, dan di bagian tengah ke depan mereka itu menggunakan tema speed. Jadi di bagian belakang kalian mendapatkan impact protection dari air unit dan juga zoom, dan juga di bagian depan kalian akan mendapatkan sensasi propelling feeling saat menggunakan sepatu ini. Secara overall feel-nya sendiri gue bisa bilang ini nyaman banget, dan mungkin buat kalian yang mengutamakan cushion di sepatu kalian harus cobain Nike LeBron 18. Cuma memang dengan penggunaan cushioning yang super ekstra seperti ini kalian nggak akan mendapatkan court feel sama sekali. Dan gue juga paham mungkin beberapa orang ada yang nggak suka dengan cushioning setup seperti ini karena ya memang berasa gimana ya, berasa memang sedikit lebih tinggi guys. Dan kembali lagi ke pertanyaan awal, kenapa sepatu ini bukan jadi sepatu terbaik buat gue di tahun 2020? Karena gue ngerasa gue itu nggak terlalu butuh sepatu yang ekstra seperti ini guys. Kembali lagi, cushioningnya itu bener-bener ekstra banget, dan secara overall feel nyaman banget sekali lagi gue bilang. Tapi di satu sisi gue lebih prefer sepatu yang lebih memiliki court feel. Di samping itu juga sepatu Nike LeBron 18 menurut gue lateral containmentnya itu sedikit kurang. Jadi bagian samping sini, terutama kalau gue melakukan hard cut, melakukan crossover, kalian bisa lihat kaki gue itu melebihi di bagian midsole-nya sendiri. Jadi gue ngerasa kalau sepatu ini bisa memiliki sedikit lateral containment yang lebih oke, atau sepatu ini ditambahkan outrigger juga di bagian samping, ini bakal bikin sepatu ini jauh lebih oke guys. Tapi ya is oke, nggak masalah sama sekali. Mungkin sepatu ini memang dikhususkan untuk pemain yang tipikal pemainnya kayak LeBron gitu, yang benar-benar powerful dan juga efisien di lapangan. Dan menurut gue secara build-nya sepatu ini spesifik banget, jadi tergantung dari kalian masing-masing. Kalau kalian mendapatkan semua yang kalian cari di sepatu ini, gue rasa memang sepatu ini bisa jadi sepatu terbaik buat kalian. Bahkan menurut gue sebenarnya sepatu ini jadi salah satu seri LeBron ternyaman yang pernah dirilis sama Nike. Dari segi tractionnya sendiri, kita mendapatkan pola traction yang waffle pattern kayak gini, kotak-kotak kayak gini guys. Dan ini full solid rubber outsole. Gue penasaran banget untuk cobain traction yang ada di sepatu ini, karena kemarin gue cobain traction yang warna-warni, multicolor, dan kadang penggunaan warna itu berpengaruh sedikit terhadap traction yang ada di sepatu juga. Untuk traction Nike LeBron 18 sebenarnya gue nggak ada masalah sama sekali, bener-bener menggigit banget di lapangan. Cuma yang kemarin gue memang membutuhkan break in time sampai 3 game gitu, atau 3 sesi permainan, baru overall traction-nya itu dapat bekerja dengan baik. Jadi di sepatu ini gue juga ngerasa overall traction yang digunakan bakal bener-bener oke saat gue pakai di lapangan. Secara overall, Nike LeBron 18 seperti yang gue bilang tadi, kalau gue bisa bedah tiap bagiannya, itu bener-bener salah satu sepatu yang premium banget. Dan juga gue ngerasa setiap sepatu signature shoe LeBron itu selalu spesifik. Jadi buat kalian yang benar-benar membutuhkan cushion, buat kalian yang membutuhkan overall material yang seperti ini bakal jadi sepatu yang cocok banget buat kalian. Dan kembali lagi guys, untuk menentukan sepatu terbaik atau sepatu ternyaman itu kembali dengan tipe permainan kalian sendiri, kembali ke preferensi kalian masing-masing, kembali ke bentuk kaki kalian masing-masing juga, dan apa yang kalian suka dari sebuah sepatu guys. And that's about it untuk review Nike LeBron 18 Lakers. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneakers seperti gua. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.